Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi pada hari ini masih di dalam program yang sama, yaitu program channel program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid. Sekali lagi Bang Jai ingatkan bahwasanya tujuan kita belajar tajwid ini adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan juga untuk mengetahui hukum-hukum bacaan yang akan kita baca di dalam kitab suci Al-Quran. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita beruntung karena apa tadi? Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sampai saat ini masih berfungsi kemukjizatannya. Gitu. Berapa banyak orang yang hidup akhirnya merujuk kepada Al-Quran. Berapa banyak orang yang sakit, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ini menjadi ayat penyembuhan, kemudian ayat ruqyah, kemudian juga sebagai pengambilan hukum syariat, kemudian juga untuk bertafakur tentang kehidupan sebelumnya, ya, tentang kisah-kisah Nabi, ya, orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Quran, yang mana menjadi sebuah acuan untuk menjalani hidup di masa ini. Maka beruntung sekali lagi, ya, yaitu kita memiliki seorang nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana mukjizatnya sampai detik ini masih terus ada dan juga masih terus bisa kita rasakan kemukjizatannya gitu. Bang Jis belum menemukan informasi tentang mujizat nabi-nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini ada gitu. Kalaupun memang ada bendanya atau bentuknya, Bang Ji belum menemukan bahwasanya benda tersebut masih bisa berfungsi kemukjizatannya selain Al-Quranul Karim. Maka kita beruntung sekali lagi Mitra JC. Justru dengan kita belajar tajwid ini, ya, agar mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ini. Nah, seperti biasa Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan surah Al-Fatihah, yaitu masih membahas hukum-hukum yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Seperti biasa sebelum memulai pembahasan kita, Bang Ji akan membaca surah ini secara sempurna dan terus mengingatkan beberapa lahan-lahan yang sering terjadi atau tergelincirnya lidah yang sering terjadi. Kita belum sampai pembahasan mengenai makharijul huruf Mitra JC, ya. Dan pembahasan kita sebelumnya baru sampai Ar-Rahim, dan itu masih dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka sama-sama Mitra JC yang saat ini sedang menikmati atau menonton channel ini melalui Facebook Radio JC, agar menyiapkan mushaf Al-Qur'annya, sama-sama kita
membaca surah Al-Fatihah. Dan sekali lagi Bang Jai ingatkan untuk mengambil wudhu terlebih dahulu. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidaklah menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang sudah suci. Maksudnya tidak berhadas kecil. Karena ini adalah kitab yang mulia. Dan sampai kita menyentuhnya dalam kondisi berhadas. Ya, mungkin sudah disiapkan Mitra Jesi mushaf Al-Qurannya. Mari kita baca dari Bismillah. Kita ta'awudz terlebih dahulu mungkin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selalu bedakan antara ain dan hamzah. A, za, ja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan dibaca menggunakan ha besar. Alhamdulillah. Tetapi menggunakan ha tipis. Ha. Nah, itu tempatnya ada di kerongkongan. Alhamdulillah. Jadi harus diputus al. Jangan sampai bacaannya tuh nyeret. Jadi ada huruf e-nya di dalam bacaan tersebut. Tetapi harus diputus gitu. Al-ha harus dibedakan. Alhamdulillah. Kemudian perhatikan tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Karena tasydid ini amat sangat penting gitu. Ketika nanti kita akan gunakan di dalam bacaan sholat. Gitu. Jadi jangan sampai mengurangi tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi berikan penekanan di situ. Lillahi rabbil jangan lillahi rabbil tapi rabbil seakan-akan kalau kita tulis dalam tulisan bahasa Indonesia itu memiliki huruf B2. Nah, kita baca sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ada tasydid. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya, itu hukumnya adalah idgham syamsiyah. Ya. Jadi dimasukkan ke huruf setelahnya. Yaitu huruf ro setelah huruf alif dan lam. Ini yang biasa kita sebut adalah lam ta'arif. Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjut. Maliki yaumiddin. Ingat di sini mimnya hurufnya panjang, 2 harokat. Yang mana hukumnya adalah mad tabi'i. Maliki yaumiddin. Sekali lagi Bang J katakan di sini ada idgham syamsiyah. Jadi harus ditekan, ditasydidkan atau dimasukkan. Middin. Jadi jangan diseret. Yaumidin. Harus ditekan. Maka sebenarnya yang lebih selamat itu di dalam membacanya adalah seperti bacaan-bacaan ya ibtidai gitu. Itu lebih selamat gitu kan. Maliki yaumiddin. Nah, ini kan dulu kalau kita kecil kan belajar membaca Al-Qur'an itu kan perlahan-lahan dieja. Nah, itu lebih selamat. Jadi ingat sekali lagi beda maliki yang ada di dalam surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Malikin nas, jangan dibaca panjang. Malikin nas, ma-nya panjang. Nah, ini salah. Tapi yang panjang adalah di dalam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Tasydid, perhatikan. Selanjutnya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ sekali lagi Bang Ji katakan ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada penekanan. Iya, jangan iyyaka na'budu wa iya, tapi wa iya. Perhatikan tasydidnya dan panjangnya yaitu 2 harakat. Maka kita bisa katakan ini adalah mad tabi'i. Kenapa? Ya karena ada alif setelah fathah. Ya, ada alif, fathah sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Kita lanjut, mitra. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebelumnya sering sekali Bang Ji katakan, jangan sampai terbawa oleh huruf sebelumnya. Ihdinas siratal mus, tetapi huruf sin. Jangan dibaca shad. Dan ini adalah ha besar. Jadi jangan dibaca ihdina. Makharijul hurufnya sudah tidak sesuai. Walaupun memang ini huruf nunnya ihdina di sini ada alif kemudian fathah sebelumnya. Namun karena ada idgham samsiyah maka tidak dibaca panjang. Maka salah jikalau kita membacanya ihdinas siratal, tetapi langsung dimasukkan. Maka hukum matobi di sini tidak berlaku karena ada tasydid dan ada idgham samsiyah di situ. Langsung masuk ke huruf selanjutnya. Ya. Ihdinas langsung ke huruf shad. Berbeda lagi nanti ketika bacaan waladhdallin gitu. Karena di situ bukan idgham syamsiyah. Adapun ini ihdinas siratal yaitu idgham syamsiyah. Ihdinas siratal, ya, jangan dibaca ta. Ihdinas siratal. Ini tidak sesuai dengan hurufnya. Maka tetap dibaca huruf ta-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita berhenti di situ dulu ya karena masih pemula gitu. Kita belum memiliki nafas yang kuat untuk membacanya secara satu ayat. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya yang afdol ini adalah membacanya sampai waladhdallin, langsung satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu nafas ya dalam satu ayat. Cuman karena kita masih pemula, kita putus di alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dza. Ya, alladzina. Jadi bukan jim. Siratal ladzina, atau zai. Tidak juga dengan zai. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Tetapi huruf dza. Ya, dia posisinya di antara dua gigi lidah kita kedepankan di ujung gigi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Membedakan tadi an'am, tapi jangan sampai memberhentikan nafas. Tetap masih dalam satu nafas.
an'amta alaihim, an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gha ya, huruf ghain. Ghairil maghdubi lagi. Kemudian huruf dha. Jadi jangan ada qalqalah di sana. Ini sering ditemukan. Ghairil, oke lah. Kalau misalnya dia tidak fasih dalam mengucapkan huruf gha, tapi dibaca dengan huruf go, gitu, g, gitu. Ghairil maghdubi. Ini itu yang tepat. Ini biasa yang sering ditemukan adalah memantul bacaannya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ini tidak boleh memantul karena dia bukan huruf qalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru ini hukumnya berbeda dengan tadi. Ihdinas sirata, karena ada idgham samsiyah setelahnya. Bahkan nanti kadang kita temukan waw gitu kan, yang sebelumnya dhamma waw sukun, namun karena bertemu dengan idgham samsiyah maka bacanya langsung dimasukkan. Jadi tidak dibaca mat tabi'inya gitu. Tidak ihdinas sirata, ini kurang tepat, tetapi langsung masuk. Berbeda dengan waw dhalin. Dha ini panjang 2 harokat, kemudian bertemu dengan lam yang tasydid gitu. Bukan idgham syamsiyah gitu. Jadi ya dibaca panjang dulu gitu. Nah, ini belum kita bahas hukumnya. Waladdallin. Tasydidnya juga tetap harus dibaca. Dallin, ada penekanan di situ. Nah, Mitra JSI, sebelumnya kita sudah membahas di dalam bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita ulas sedikit saja, sebentar saja hukum-hukum yang ada di dalam bacaan Bismillah. Bismillah, millah. Maka di sini hukumnya adalah lam tipis atau lam muraqaqah. Dan juga ada tasydid di sini, yaitu idgham samsiyah. Ya, adapun la, bismillah yang dibaca panjang tersebut adalah mad tabi'i. Ya, Bang J pernah menjelaskan ya enggak, kalau kita melihat harokat fathahnya itu berdiri ya seperti alif setengah, nah itu dibaca 2 harokat atau dibaca panjang. Dan hukumnya adalah mad tabi'i. Maka ketika bacanya adalah 2 harokat, maka ini menunjukkan adalah mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hukumnya adalah idgham syamsiyah. Karena ada alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf ra. Dan ciri-ciri idgham syamsiyah, setelah alif lam kemudian ada huruf di situ, kemudian ada tasydid. Ada tasydid di situ. Nah, ini menunjukkan hukumnya adalah idgham syamsiyah. Rahman, ma-nya di sini adalah mad tabi'i Mitra JSI. Karena dibaca 2 harokat. Nirra, maka sama, yaitu idgham syamsiyah. Nirrahim. Nah, ini yang menarik. Maka di sini hukumnya bukanlah mad tabi'i, tetapi melainkan mad arid lis-sukun. Yang mana apabila ada waqaf atau pemberhentian, sedangkan sebelumnya ada mad tabi'i atau mad layyin, maka hukum bacaannya adalah mad arid lis-sukun. Jadi seperti itu Mitra JSI ya. Jadi tidak bisa kita katakan hukumnya adalah mad tabi'i karena ada waqaf di situ. Ada pemberhentian. Biasanya
Di pemberhentian itu Bang Ji sudah jelaskan mungkin kemarin, yaitu ditandai dengan tanda bulat, kemudian biasanya ada ayat gitu. Selain itu masih banyak tanda-tanda wakaf yang lain. Nah, kita masuk ke ayat selanjutnya mitra, yaitu alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdu. Nah, di sini menarik mitra Jesi. Ini apalagi hukumnya kan? Nah, kita bahas hari ini tentang hukum alhamdu. Nah, alhamdu. Kita kasih di sini contohnya ya. Alhamdu. Alhamdu. Nah, di sini ada hukum tajwidnya, mitra JC. Gitu. Yaitu ini dia. Alif, alif lam. Ya. Namun alif lam yang di sini adalah alif lam qamariyah. Ya. Kita akan membahas tentang hukum ya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Nah, apa itu alif lam qamariyah? Maka mitra Jesi bisa menyiapkan catatannya ya, atau buku catatannya di rumah. Kita akan merujuk pada kitab ilmu tajwid yang dikarang oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Ya. Nah, alif lam qamariyah. Atau juga bisa kita katakan izhar qamariyah. Nah, ini biasanya kalau di kampung-kampung, di desa-desa kita bilang alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Nah, bisa juga kita sebut izhar. Ya, izhar qamariyah. Izhar qamariyah. Apa itu izhar qamariyah? Ya, kita biasa definisikan secara bahasa dulu mitra JC. Izhar ya. Izhar. Apa itu izhar? Artinya adalah jelas. Zoharo yazharu. Izharun. Izhar itu artinya jelas. Ya, dia terbaca gitu. Kemudian qamariyah. Maria sebangsa bulan. Bulan. Nah, ini secara bahasa kita artikan mitra. Izhar yang artinya jelas, qamariyah adalah sebangsa bulan. Kemudian apa itu izhar qamariyah? Apa itu hukum izhar qamariyah? Maka hukum izhar qamariyah itu bisa dikatakan izhar qamariyah tadi apabila ada lam ta'rif, yaitu alif dan lam. Kita sebut lam ta'rif. Bertemu. Bertemu huruf qamariyah. Qamariyah. Jadi jikalau ada alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan huruf qamariyah. Kemudian timbul pertanyaan, apa saja huruf qamariyah itu? Nah, huruf qamariyah itu biasa kita singkat dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf akimah. Abghi. Ya. Abghi hajjaka. Ini
disingkat begini sebenarnya untuk mempermudah hafalan Mitra Jaysia. Jadi bukan ya nanti ada hurufnya satu-satu gitu. Hajjaka wa khaf aqimah. Aqimahun. Nah, ini untuk mempermudah hafalan saja. Ya. Apa itu huruf-hurufnya? Nah, maka hurufnya itu adalah hamzah, gitu. Huruf hamzah. Nah, ini jangan dibilang alif karena bisa dibaca Mitra Jaysia, tetapi hamzah. Ya, hamzah. Kemudian selanjutnya huruf ba. Ya enggak. Apa contoh albabu? Ya, maka alif lamnya itu dibaca. Ghain, huruf ghain. Apa namanya? Al-Ghazaliyu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ini benar bacaannya Al-Ghazali. Ya, jangan Al-Ghazali, ya, tidak. Kemudian huruf ha. Ya, alhamdu. Nah, ini dia. Maka ini masuk alif lam bertemu dengan huruf ha. Maka tadi Bang dikatakan hukumnya adalah izhar qamariyah Mitra Jaysia. Karena tadi apa? Ada alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan huruf ha. Yang mana huruf ha ini termasuk dalam kategori huruf qamariyah. Ya, kemudian huruf jim. Ya. Apa misal? Al-jundu, tentara, al-jundiyah. Kemudian huruf kaf, al-kahfi. Nah, al-kahfi. Jadi alif lamnya itu harus dibaca jelas. Huruf waw, al-waswasu. Huruf khaf selanjutnya, maaf, huruf kha gitu. Al-khairu, ya, minal khairi. Kemudian huruf fa, al-falsafatu, ya, huruf fa. Kemudian huruf ain, ya, al-ainu, nah, mata. Kemudian huruf qaf, al-qalqalatu, ya. Huruf qaf. Kemudian huruf ya, al-ya'su, putus asa. Ya. Kemudian huruf mim. Ya. Apa contohnya? Al-mimbaru. Kemudian huruf ha. Ya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Nah, huruf ha. Maka selain dari huruf ini, maka sudah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu adalah huruf syamsiyah. Kemudian jikalau kita sudah menelaah atau mengetahui hurufnya satu persatu, yaitu huruf hamzah, ba, dan seterusnya, maka yaitu adalah bagaimana cara membaca izhar qamariyah ini. Cara membacanya. Cara membacanya. Bagaimana cara membacanya? Yaitu harus jelas. Ya. Harus jelas. Atau terang boleh. Izhar itu jelas, terang. Ya. Nah, itu dia Mitra Jaysia. Jadi apa yang dibaca jelas di sini? Itu kan yaitu alif lamnya. Ya, yang dibaca jelas itu ya alif lamnya al. Nah, atau lam ta'rif. Ya. Sebut. Apa contohnya? Nah, yang barusan kita baca yaitu alhamdu. Maka alif lamnya ini harus dibaca Mitra Jaysia. Jangan dibaca ahamdu, tetapi alhamdu. Ya. Al-nya itu harus kita baca. Sama seperti alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takatsur. Oh, di sini contohnya banyak, Mitra ya. Nah, Al-Kautsar misal. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsaru.
Coba sekarang kita cek apakah benar Al-Kautsar itu harus dibaca dengan izhar qamariyah. Apakah ada huruf kaf di sini? Nah, ada. Maka alif lamnya harus dibaca jelas. Gitu. Maka tidak boleh dibaca ak-kautsaru, ak-kautsaru. Nah, ini salah. Kemudian juga al-an'am, 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 al-an'amu. Ya. Al-an'am, surah apa? Surah Al-An'am. Gitu. Benarkah itu hukumnya izhar qamariyah? Kita perhatikan. Ada alif lam sekali lagi. Kemudian huruf setelahnya huruf hamzah. Apa ada huruf hamzah di sini? Ada. Abaghi hajjaka wa khaf aqima. Ada huruf hamzah di sini. Maka tidak boleh dibaca langsung masuk. Susah. Kalau a ini susah. Hamzah ini susah. Gitu. Tetapi harus dibaca alif lamnya. Al-an'am. Al-an'amu. Maka harus dibaca Mitra Jesi. Jadi inilah huruf-huruf qamariyah. Jadi nanti ya Bang Jan hanya memberikan contoh di sini 3 saja. Gitu. Jikalau nanti mitra menemukan ada alif lam gitu, yang kemudian setelahnya ada huruf salah satu dari huruf-huruf ini, abghi hajjaka wa khaf aqimah, ya maka hukumnya adalah izhar qamariyah Mitra Jesi. Jadi jangan dibaca idgham syamsiyah. Walaupun nanti boleh penyebutannya alif lam qamariyah atau izhar, nah ini sama saja. Ya, karena dia juga gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertambah lagi satu hukum dari hukum-hukum tajwid. Ya enggak? Yang di sini yang kita bahas adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Apa itu izhar secara bahasa? Kita ulas singkat, yaitu jelas atau terang. Zahara, yazharu. Biasa kadang kalimat zahara yazharu ini apa namanya? Ya dipakai sesuatu yang nampak gitu, kelihatan. Maka izhar itu jelas atau nampak. Apa yang nampak di sini? Tadi alif lamnya itu dibaca jelas gitu. Qamariyah ya sebangsa bulan gitu. Ini istilah saja Mitra Jesi, walaupun di kitab ini dijelaskan tentang apa sih bulan itu gitu kan. Karena lam ta'rif itu diumpamakan bintang di sini dan huruf itu diumpamakan bulan. Maka bintang itu tetap terang kelihatannya meskipun ada atau bertemu dengan bulan. Karena itu pula lam ta'rif tadi ketika bertemu dengan huruf qamariyah harus dibaca terang. Berbeda dengan syamsiyah gitu. Kalau syamsiyah ini matahari. Jadi kalau ada bintang ketemu matahari biasanya bintangnya udah nggak kelihatan gitu. Berbeda dengan bulan. Bintang tetap harus kelihatan. Ya, maksudnya alif lamnya atau lam ta'rifnya harus tetap dibaca Mitra Jesi. Kemudian kapankah ya hukum tersebut dikatakan dengan izhar qamariyah atau alif lam qamariyah? Yaitu apabila ada alif lam atau lam ta'rif bertemu salah satu ya. Ini Bang Jir kurang sedikit. Salah satu harusnya di sini ya. Bertemu, Bang Jir kasih tambah begini saja ya. Salah satu. Jadi enggak semuanya. Salah satu huruf qamariyah. Salah satunya saja. Boleh hamzah, boleh ba, boleh ghain, boleh ha, boleh jim, dan seterusnya. Ya, salah satu dari huruf-huruf ini yang kita rangkum dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Mah ini ha ya, bukan tak marbutoh. Gitu. Tapi huruf ha. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah inilah huruf-huruf qamariyah Mitra. Kemudian bagaimana cara membacanya? Yaitu harus jelas atau terang. Contoh yang ada di situ di papan tulis. Contoh yang
kita baca saat ini ya, yaitu alhamdu. Alhamdu. Harus jelas alif lamnya. Kemudian al-kautsaru. Ya, al-kautsaru. Harus jelas alif lam yang ada di dalam kalimat al-kautsar. Al-kautsar, al-an'am. Nah, ini contoh dari hamzah, contoh dari huruf h, contoh dari huruf kaf. Nah, beda. Nah, Mitra JC, alhamdulillah hari ini kita bertambah lagi satu bab ilmu tentang alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Ya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita ilmu ya yang cukup penting, yaitu ilmu tajwid. Jadi kalau kita sudah mengerti hukumnya ya, itu nanti akan mudah dalam membaca Al-Qur'an dan kita tidak bisa terjadi kesalahan-kesalahan di dalam membaca. Mungkin banyak beberapa orang yang kadang membaca Al-Qur'an itu karena mendengar, tapi belum tentu dia mengerti betul tentang bagaimana cara membacanya. Ya, karena namanya sering sholat kan, ya lama-kelamaan pun pasti akan hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu mungkin hafal. Ya, namun ketika diberikan ayat-ayat yang lain, nah ini bakalan pusing, gitu kan. Alladzina yu'minuna bi ghaibi. Nah, harusnya bil ghaibi. Nah, ini kan kasihan. Gitu. Karena hanya bermodalkan hafalan. Maka metode yang paling bagus itu belajar dulu, kemudian faham, baru menghafal. Gitu. Walaupun nanti ada metode menghafal dulu, baru belajar, baru faham. Gitu. Masing-masing. Ya. Cuman kalau misalnya kita faham, ini biasanya lebih memberikan kemudahan dalam menghafal. Namun berbeda untuk anak-anak yang usianya memang masih masih anak-anak lah ya. Walad, ya ukuran walad itu kisaran 7 tahun ke bawah lah. Ya, kalau murahik itu sudah menjelang balik. Nah, itu biasanya daya hafalnya memang lebih kuat dibanding daya faham. Makanya mendidik anak itu harus dengan contoh, ya, tapi bukan dengan perintah. Nah, ini Bang J pun masih belajar ya. Jadi harus dicontohkan terlebih dahulu gitu. Ya, tapi bukan dengan perintah. Ya, Bang J kira cukup hari ini Mitra JC karena sudah menjelang zuhur. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Kita insya Allah bertemu lagi di lain waktu dalam program yang sama Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid. Insya Allah kita akan lanjutkan bacaan kita. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Allah alam bisawab, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.